Baik, akan kami bacakan. Silahkan diperhatikan ya. Putusan nomor 1537/PIT-B/2016/PN JKT UTR. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa nama lengkap Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok, tempat lahir Manggar (Kabupaten Belitung Timur), umur 50 tahun, tanggal lahir 29 Juni 1966, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Pantai Mutiara Blok J nomor 39 Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, agama Kristen, pekerjaan Gubernur DKI Jakarta. Terdakwa tidak ditahan. Terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya 1. Tri Mulya D. Suryadi SH dan kawan-kawan, para advokat dan penasihat hukum yang tergabung dalam tim advokasi Bhinneka Tunggal Ika Basuki Cahayapurnama yang berkantor di Jalan Bendungan Hilir 4 Romawi nomor 15 Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Desember 2016. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 1537/PIT-B/2016/PN JKT UTR tanggal 1 Desember 2016 tentang penunjukan majelis hakim. Penetapan majelis hakim nomor 1537/PIT-B/2016/PN JKT UTR tanggal 5 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa di persidangan. Setelah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus 1. Menyatakan terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok terbukti bersalah melakukan tindak pidana di muka umum, menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu golongan rakyat Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok dengan pidana penjara selama 1 tahun dengan masa percobaan selama 2 tahun. 3. Menyatakan a. Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 11 dan nomor 13 tetap terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara. B. Barang bukti nomor 12 dan nomor 14 dikembalikan kepada penasihat hukum terdakwa. 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. Setelah mendengar nota pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya terdakwa menyatakan bersyukur karena dalam persidangan ini terdakwa bisa menyampaikan kebenaran yang hakiki dan terdakwa percaya bahwa majelis hakim yang memeriksa perkara ini tentu akan mempertimbangkan semua fakta dan bukti yang muncul dalam persidangan ini, di mana penuntut umum mengakui dan membenarkan bahwa terdakwa tidak melakukan penistaan penodaan agama seperti yang dituduhkan kepada terdakwa selama ini, dan karenanya terbukti terdakwa bukan penista atau penoda agama. Berdasarkan hal tersebut di atas, haruskah masih dipaksakan bahwa terdakwa menghina suatu golongan, padahal tidak ada niat untuk memusuhi atau menghina siapapun dan tidak ada bukti bahwa terdakwa telah mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan atau penghinaan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap agama atau penghinaan terhadap suatu golongan. Terdakwa berkeyakinan bahwa majelis hakim akan memberikan keputusan yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan karena mengambil keputusan demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.
Setelah mendengar nota pembelaan dari tim penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. A. Melakukan tindak pidana barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif pertama yang diatur dalam pasal 156A huruf A KUHP. B. Melakukan tindak pidana barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif kedua yang diatur dalam pasal 156 KUHP. 2. Menyatakan membebaskan Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok dari dakwaan pertama dan dakwaan kedua. 3. Menyatakan memulihkan hak harkat, martabat, kedudukan, dan kemampuan Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok. 4. Menyatakan barang-barang bukti yang disampaikan oleh Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok. 5. Membebankan biaya perkara ini kepada negara. Setelah mendengar replik dari penuntut umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya. Setelah mendengar duplik dari tim penasihat hukum terdakwa yang juga disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya penasihat hukum menyatakan tetap pada pembelaannya. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum berdasarkan surat dakwaan yang disusun sebagai berikut. Ini kami bacakan pasalnya saja, yaitu pertama, melanggar pasal 156A huruf A KUHP atau kedua, melanggar pasal 156 KUHP. Menimbang bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut terdakwa di persidangan telah mengerti dan terhadap dakwaan tersebut terdakwa dan penasihat hukumnya telah mengajukan keberatan atau eksepsi, keberatan mana telah diputus dengan putusan sela pada sidang tanggal 27 Desember 2016 yang amarnya sebagai berikut. 1. Menyatakan keberatan dari terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok dan penasihat hukum, kami ulangi, dan penasihat hukumnya tidak dapat diterima. 2. Menyatakan sah menurut hukum surat dakwaan penuntut umum nomor register PDM 147-JKTUT-12-2016 tanggal 1 Desember 2016 sebagai dasar pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok. 3. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 1537-B/2016-PN JKT-UTR atas nama terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok tersebut di atas. 4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu 1. Saksi Habib Novel Haidir Hasan. 2. Saksi Muksin alias Habib Muksin. 3. Saksi Gus Joy Setiawan. 4. Saksi Samsu Hilal S. Sos. 5. Saksi Pedri Kasman SP. 6. Saksi Hajah Irena Handoko. Kami ulangi. Saksi Hajah Irena Handono. Saksi Muhammad Burhanuddin. 7. Saksi Haji Wilyudin Abdul Rasid Dani SPD. 8. Saksi Muhammad Asroy Saputra. 9. Saksi Imam Sudirman. Dan 10. Saksi Ibnu Baskoro yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, serta 11. Saksi Dr. Andes Nandi Naksabandi SMA yang oleh karena saksi telah meninggal dunia, maka keterangannya dalam BAP dibacakan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut. Ini keterangan saksi sebagaimana kesepakatan tidak kami bacakan dan dianggap terbacakan dalam pembacaan putusan ini.
Menimbang bahwa selain saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, penuntut umum juga menghadirkan 2 orang saksi di luar berkas yang telah dihadirkan atas perintah pengadilan karena diminta oleh penasihat hukum, yaitu 1 saksi Bribtu Hamdani dan 2 saksi Agung Hermawan yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut. Kesaksian keterangannya tidak kami bacakan pula di persidangan ini dan dianggap dibacakan. Menimbang bahwa di samping telah mengajukan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, penuntut umum juga mengajukan beberapa orang ahli, yaitu 1. Ahli Muhammad Nur Al-Azhar, MSc. 2. Ahli Dr. HM Hamdan Rashid, MA. 3. Ahli Profesor Dr. Andes Haji Muhammad Amin Suma, SH, MA, MM. 4. Ahli Profesor Haji Mahyuni, MA, PhD. 5. Kiai Haji Miftahul Akhyar. 6. Ahli Profesor Dr. Yunasar Ilyas. 7. Ahli Dr. Mutzakir, SHMH. 8. Ahli Habib Muhammad Rizik Sihab alias Habib Muhammad Rizik. Dan 9. Ahli Dr. Haji Abdul Khair Ramadan, SHMH, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut. Kami tidak bacakan juga dan kami anggap telah terbacakan dalam pembacaan putusan ini. Menimbang bahwa untuk mendukung pembelaannya, terdakwa dan penasihat hukum telah mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan atau A the charge, yaitu 1. Saksi Dr. Eko Cahyono, MN. 2. Saksi Bambang Waluyo Wahab. 3. Saksi Juhri, SPD, I. 4. Saksi Suyanto dan 5. Saksi Fajrun yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut. Dianggap terbacakan dalam pembacaan putusan ini. Menimbang bahwa di samping mengajukan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, terdakwa dan penasihat hukum juga telah mengajukan beberapa orang ahli, yaitu 1. Ahli Profesor Dr. Edward Omar Sarif Hirait, SH, MHum. 2. Ahli Dr. Rahayu Sutiati. 3. Ahli Ahmad Ngisomudin alias Kiai Haji Ahmad Isomudin. 4. Ahli C. Jisman Simorangkir. Ahli C. Jisman Samosir, SHMH. 5. Profesor Hermini Hildus Bambang Kaswanti Purwo. 6. Ahli Dr. Risa Permana Daily. 7. Ahli Profesor Dr. Hamka Haq, MA. 8. Ahli Igusti Ketut Aryawan, SHMH. 9. Ahli Kiai Haji Masdar Farid Masudi. Dan 10. Ahli Dr. Sahiron Samsudin, MA, yang masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah atau janji sesuai dengan agamanya, serta 11 ahli Dr. Nur Aziz Said, SHMH, yang oleh karenanya tidak bisa hadir, maka keterangannya yang ada dalam BAP dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut. Keterangan dari ahli tersebut tidak kami bacakan, dianggap terbacakan dalam pembacaan putusan ini. Menimbang bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut. Keterangan terdakwa ini juga kami anggap sudah kami bacakan dalam pembacaan putusan ini, jadi tidak kami bacakan. Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum adalah sebagai berikut. Nomor 1 unit flash disk dan seterusnya sampai dengan nomor 53, ya, macam-macam barang bukti dan rinciannya tidak kami bacakan dalam pembacaan putusan ini, dianggap terbacakan. Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan oleh terdakwa dan penasihat hukumnya adalah sebagai berikut. 1 bendel, 2 lembar printout dan seterusnya. Ada 117 macam barang bukti yang rinciannya tidak kami bacakan dan dianggap terbacakan dalam membacakan putusan ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh hakim anggota. Silakan. Menimbang
bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lainnya saling berhubungan, pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekira pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, terdakwa selaku Gubernur DKI Jakarta periode tahun 2014-2017 mengadakan kunjungan kerja di tempat pelelangan ikan atau TPI Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Pulau Seribu Selatan, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta, dalam program kerjasama Pemprov DKI Jakarta dengan Sekolah Tinggi Perikanan atau STP. Pada kegiatan tersebut, terdakwa berpidato menyampaikan sambutannya di hadapan para nelayan, masyarakat, serta aparat setempat yang kira-kira berjumlah 100 orang lebih. Materi pidato yang disampaikan oleh terdakwa antara lain tentang program budidaya ikan kerapu. Selain itu, terdakwa juga mengucapkan, "Jadi saya ingin cerita ini supaya Bapak Ibu semangat. Jadi gak usah pikirin, nanti kalau gak kepilih pasti Ahok programnya bubar. Enggak, saya sampai Oktober 2017. Jadi jangan percaya sama orang. Kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu gak bisa pilih saya. Ya kan? Dibohongi pakai surat Al-Maidah ayat 51. Macam-macam itu. Itu hak Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu perasaan gak bisa pilih nih, karena saya takut masuk neraka, karena dibodohin gitu ya, gak apa-apa. Karena ini kan panggilan pribadi Bapak Ibu, program ini jalan saja. Jadi Bapak Ibu gak usah merasa gak enak. Dalam nuraninya gak bisa milih Ahok, gak suka sama Ahok nih. Tapi programnya gua kalau terima gak enak dong. Jadi utang budi, jangan Bapak Ibu punya perasaan gak enak nanti mati pelan-pelan loh karena stroke. Kena stroke mah. Bahwa kegiatan terdakwa tersebut telah diliput dan direkam oleh Diskominfomas Provinsi DKI Jakarta. Kemudian pada tanggal 28 September tahun 2016, Diskominfomas Provinsi DKI Jakarta mempublikasikan kegiatan terdakwa tersebut dengan cara mengunggah rekaman video kegiatan terdakwa tersebut dengan berdurasi 1 jam 48 menit ke akun YouTube Pemprov DKI Jakarta sehingga dapat diakses oleh masyarakat secara luas. Bahwa pada rekaman video tersebut sekira menit ke-24 sampai dengan menit ke-25 terdakwa mengucapkan kata-kata, "Jadi saya ingin cerita ini supaya Bapak Ibu semangat. Jadi gak usah pikiran, nanti kalau gak kepilih pasti Ahok programnya bubar. Enggak, saya sampai Oktober 2017. Jadi jangan percaya sama orang. Kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu gak bisa pilih saya. Ya kan? Dibohongi pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Itu hak Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu perasaan gak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka. Karena dibodohin gitu ya. Gak apa-apa. Karena ini kan panggilan pribadi Bapak Ibu. Program ini jalan saja. Jadi Bapak Ibu gak usah merasa gak enak. Dalam nuraninya gak bisa milih Ahok. Gak suka sama Ahok nih. Tapi programnya gua terima. Gak enak dong. Jadi utang budi. Jangan Bapak Ibu punya perasaan gak enak. Nanti mati pelan-pelan loh. Kena stroke. Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti nomor lab 4138-FKF-2016, nomor lab 4182-FKF-2016, nomor lab 4233-FKF-2016 dari Baris Krim Polri Pusat Laboratorium Forensik tertanggal 22 November 2016
Disimpulkan, pada rentang-rentang frame-frame tersebut adalah bersifat wajar dan kontinu yang saling bersesuaian dengan momen di tiap-tiap frame. Dalam arti, pada rentang frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame. Bahwa pada tahun 2007 di Provinsi Bangka Belitung terdakwa bersama Dr. Eko Cahyono M.Eng mengikuti Pilkada Bangka Belitung sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Bangka Belitung. Pada masa kampanye, banyak anjuran terkait surat Al-Maidah 51, baik pada saat sholat Jumat maupun dengan media tulisan berupa selebaran-selebaran yang beredar, antara lain selebaran yang berjudul Peringatan untuk Umat Islam 18 Februari 2007 yang pada pokoknya berisi larangan memilih pemimpin yang tidak seagama atau seiman dengan mengacu pada Al-Quran Surat Al-Maidah 51. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2008, terdakwa telah membuat sebuah buku yang berjudul Merubah Indonesia, The Story of Basuki Cahayapurnama. Pada halaman 40 buku tersebut terdakwa menulis, selama karir politik saya dari mendaftarkan diri menjadi anggota partai baru, menjadi ketua cabang, melakukan verifikasi, sampai mengikuti pemilu, kampanye pemilihan bupati, bahkan sampai gubernur, ada ayat yang sama yang saya begitu kenal digunakan untuk memecah belah rakyat dengan tujuan meluluskan jalan meraih puncak kekuasaan oknum yang kerasukan roh kolonialisme. Ayat ini sengaja disebarkan oleh oknum-oknum elit karena tidak bisa bersaing dengan visi misi program dengan integritas pribadinya. Mereka berusaha berlindung di balik ayat suci itu agar rakyat dengan konsep seiman memilihnya. Dari oknum elit yang berlindung di bawah di balik ayat suci agama Islam, mereka menggunakan surat Al-Maidah 51. Isinya melarang rakyat menjadikan kaum Nasrani dan Yahudi menjadi pemimpin mereka dengan tambahan jangan pernah memilih kafir menjadi pemimpin. Intinya, mereka mengajak agar memilih pemimpin dari kaum yang seiman. Padahal setelah saya tanyakan kepada teman-teman, ternyata ayat ini diturunkan pada saat adanya orang-orang Muslim yang ingin membunuh Nabi besar Muhammad dengan cara membuat koalisi dengan kelompok Nasrani dan Yahudi di tempat itu. Jadi jelas, bukan dalam rangka memilih kepala pemerintahan, karena di NKRI, kepala pemerintahan bukanlah kepala agama atau imam kepala. Bagaimana dengan oknum elit yang berlindung di balik ayat suci agama Kristen? Mereka menggunakan ayat di surat Galatia 6:210. Isinya, selama kita masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bahwa pada tahun 2015, ketika melakukan briefing di Balai Kota Jakarta, terdakwa mengatakan tentang pembangunan suatu masjid dengan halaman yang luas dan dilengkapi suatu wifi. Karena saat itu teringat pernah ada demo yang menolak dipimpin oleh gubernur kafir, maka dengan maksud meledek para pendemo, terdakwa mengatakan akan memasang wifi dengan nama Al-Maidah 51 dan dengan password kafir. Bahwa pada tanggal 21 September 2016, terdakwa telah terdaftar sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 berpasangan dengan Dr. Andes H. Jarod Saiful Hidayat MSI selaku bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta di Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD DKI Jakarta. Bahwa pada tanggal 21 September 2016 di kantor DPP Nasdem, pada saat deklarasi pencalonan terdakwa sebagai calon gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, memberikan sambutan yang pada pokoknya
Antara lain, terdakwa meminta lawan politiknya untuk tidak menggunakan surat Al-Maidah 51 dalam berkompetisi. Bahwa Al-Quran surat Al-Maidah ayat 51 mempunyai terjemahan, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil orang Yahudi dan Nasrani menjadi aulia kalian." Orang Yahudi dan Nasrani menjadi aulia kalian, sebagian mereka adalah aulia bagi mereka. Barang siapa di antara kalian yang menjadikan mereka sebagai aulia, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Di mana lafaz atau kata aulia dalam surat Al-Maidah ayat 51 tersebut memiliki makna lebih dari satu atau jamak. Kata aulia diterjemahkan sebagai wali, pemimpin, teman setia, orang yang dekat, orang kepercayaan, pelindung, penolong, dan pengurus. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2016, Majelis Ulama Indonesia atau MUI DKI Jakarta mengeluarkan surat teguran kepada terdakwa yang isinya: 1. Tidak melakukan perbuatan dan pernyataan atau komentar yang dapat meresahkan kehidupan masyarakat DKI Jakarta umumnya dan kaum muslimin khususnya. 2. Tidak masuk ke area perbincangan yang bukan menjadi kewenangan tugasnya, seperti pernyataan yang dikategorikan penghinaan dan hasutan, serta penyebaran kebencian di kalangan umat Islam khususnya dan warga DKI Jakarta umumnya. 3. Tidak lagi melakukan tindakan atau menyampaikan perkataan yang dianggap meremehkan umat Islam dan para ulamanya, seperti menyatakan bahwa umat Islam dibohongi dengan Al-Quran surat Al-Maidah ayat 51. Para ulama atau pendakwah telah menyampaikan apa yang digariskan oleh Al-Quran yang tafsirnya disepakati oleh mayoritas ulama, sehingga tidak dapat dipandang sebagai pembohongan atau pembodohan, serta bukan bentuk politisasi ayat, tetapi bagian dari tugas para ulama untuk menyampaikan kebenaran Al-Quran. 4. Menarik perkataannya yang menganggap bahwa musabaqah tilawatil Al-Quran atau MTQ sebagai pelecehan yang dilakukan umat Islam. 5. Agar saudara gubernur lebih fokus pada tugas utama yang diembannya untuk memajukan kota DKI Jakarta dan meningkatkan kesejahteraan warga DKI Jakarta jasmaniah maupun rohaniahnya. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2016, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan pendapat dan sikap keagamaan Majelis Ulama Indonesia nomor Cap garis datar 981 garis datar A kecil garis miring MUI garis miring 10 Romawi garis miring 2016 yang berbunyi: sehubungan dengan pernyataan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama di Kepulauan Seribu pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 yang antara lain menyatakan, jadi jangan percaya sama orang. Kan bisa saja dalam hati kecil Bapak Ibu gak bisa pilih saya. Ya kan dibohongi pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Itu hak Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu perasaan gak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya. Yang telah meresahkan masyarakat. Maka Majelis Ulama Indonesia setelah melakukan pengkajian menyampaikan sikap keagamaan sebagai berikut. 1. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 51 secara eksplisit berupa atau berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Ayat ini menjadi salah satu dalil larangan menjadikan non-muslim sebagai pemimpin. 2. Ulama wajib menyampaikan isi surat Al-Maidah ayat 51 kepada umat Islam bahwa memilih pemimpin muslim adalah wajib. 3. Setiap orang Islam wajib meyakini kebenaran isi surat Al-Maidah ayat 51 sebagai panduan dalam memilih pemimpin. 4.
menyatakan bahwa kandungan surat Al-Maidah ayat 51 yang berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin adalah sebuah kebohongan, hukumnya haram, dan termasuk penodaan terhadap Al-Quran. 5. Menyatakan bohong terhadap ulama yang menyampaikan dalil surat Al-Maidah ayat 51 tentang larangan menjadikan non-muslim sebagai pemimpin adalah penghinaan terhadap ulama dan umat Islam. Berdasarkan hal di atas, maka pernyataan Basuki Cahayapurnama dikategorikan 1. Menghina Al-Quran dan atau 2. Menghina ulama yang memiliki konsekuensi hukum. Untuk itu, Majelis Ulama Indonesia merekomendasikan 1. Pemerintah dan masyarakat wajib menjaga harmoni kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2. Pemerintah wajib mencegah setiap penodaan dan penistaan Al-Quran dan agama Islam dengan tidak melakukan pembiaran atas perbuatan itu. 3. Aparat penegak hukum wajib menindak tegas setiap orang yang melakukan penodaan dan penistaan Al-Quran dan ajaran agama Islam serta penghinaan terhadap ulama dan umat Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Aparat penegak hukum diminta proaktif melakukan penegakan hukum secara tegas, cepat, proporsional, dan profesional dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap penegakan hukum. 5. Masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak melakukan aksi main hakim sendiri, serta menyerahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum. Di samping tetap mengawasi aktivitas penistaan agama dan melaporkan kepada yang berwenang. Menimbang bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwan kepadanya. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun sebagai berikut. Pertama, melanggar pasal 156A huruf A KUHP. Atau kedua, melanggar pasal 156 KUHP. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga pengadilan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam pasal 156A huruf A KUHP yang rumusannya sebagai berikut. Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Menimbang bahwa dari rumusan tersebut, maka pasal 156A huruf A KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. 1. Barang siapa. 2. Dengan sengaja. 3. Di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Ayat 1. Unsur barang siapa. Menimbang bahwa tentang unsur yang ke-1, yaitu barang siapa, pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa di sini adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu subjek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan, atau subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang dalam hal ini bisa siapa saja termasuk terdakwa. Menimbang bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan penuntut umum bahwa subjek hukum yang menjadi arah dan tujuan dari surat dakwaan atau subjek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah orang yang bernama Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok,
dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan. Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, ternyata identitas dari orang yang diajukan sebagai terdakwa ke persidangan, yaitu Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok, identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan penuntut umum. Dengan demikian, maka telah terbukti bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah benar terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang telah dihadapkan ke persidangan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan berpendapat bahwa unsur yang ke-1, yaitu barang siapa, telah terpenuhi. Sedangkan untuk perbuatan material yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya. Menimbang bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan unsur yang kedua, terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur yang ketiga, dan apabila unsur yang ketiga telah terpenuhi, baru akan dipertimbangkan unsur yang kedua. Dilanjutkan. Ayat 3, unsur di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Menimbang bahwa perbuatan yang diuraikan dalam dakwaan unsur ketiga pasal ini, yaitu frasa yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan agama, adalah berbentuk alternatif, sehingga apabila salah satu frasa tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, maka telah cukup dan frasa lain tidak perlu dipertimbangkan. Menimbang bahwa tentang unsur ketiga, yaitu di muka umum, mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa mengenai makna di muka umum, KUHP tidak memberikan penjelasan. Untuk itu, pengadilan akan memberikan pertimbangan sebagai berikut. Menimbang bahwa menurut R. Susilo dalam bukunya KUHP beserta komentar-komentarnya dikatakan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan dilakukan di muka umum adalah apabila di tempat tersebut dapat dilihat dan dikunjungi oleh orang banyak atau di tempat umum. Menimbang bahwa menurut Dr. Andes PAF Lamintang SH, di muka umum adalah, diulangi, dalam bukunya Delik-delik khusus kejahatan terhadap kepentingan hukum negara penerbit Sinar Grafika edisi 2 Romawi 2010 halaman 49 menyebutkan di depan umum dalam rumusan pidana yang diatur dalam pasal 156A KUHP tidak berarti bahwa perasaan yang dikeluarkan pelaku atau perbuatan yang dilakukan pelaku harus selalu terjadi di tempat umum, melainkan cukup jika perasaan yang dikeluarkan pelaku dapat didengar oleh publik atau perbuatan yang dilakukan pelaku dapat dilihat oleh publik. Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan penuntut umum, perbuatan ini didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini adalah bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekitar pukul 08.30 WIB, terdakwa selaku Gubernur DKI Jakarta ketika mengadakan kunjungan kerja di Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Pulau Seribu Selatan, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, yang dihadiri oleh para nelayan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan aparat setempat. Terdakwa dalam pidato sambutannya antara lain mengatakan sebagai berikut. Ini pemilihan kan dimajuin. Jadi kalau saya tidak terpilih pun saya berhentinya Oktober 2017. Jadi kalau program ini kita jalankan dengan baik pun Bapak Ibu masih sempat panen sama saya sekalipun saya tidak terpilih jadi gubernur. Jadi cerita ini supaya Bapak Ibu semangat. Jadi gak usah pikirin nanti kalau gak kepilih pasti Ahok programnya bubar. Enggak, saya sampai Oktober 2017. Jadi jangan percaya sama orang. Kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu gak bisa pilih saya. Ya kan?
dibohongi pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Itu hak Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu perasaan gak bisa kepilih nih karena saya takut masuk neraka, karena dibodohin begitu, ya nggak apa-apa. Karena ini kan panggilan pribadi Bapak Ibu, program ini jalan saja. Jadi Bapak Ibu gak usah merasa gak enak. Dalam nuraninya gak bisa pilih Ahok. Gak suka sama Ahok nih, tapi programnya gua kalau terima gak enak dong jadi utang budi. Jangan Bapak Ibu punya perasaan gak enak, nanti mati pelan-pelan loh kena stroke. Menimbang bahwa apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan seperti yang diuraikan dalam surat dakwaan penuntut umum tersebut. Menimbang bahwa mengenai hal tersebut dari keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan di persidangan, yaitu saksi Habib Novel Khaidir Hasan, saksi Muksin alias Habib Muksin, saksi Gus Joy Setiawan, saksi Samsu Hilal Esos, saksi Pedri Kasman SP, saksi Hajah Irene Handono, saksi Muh Burhanuddin, saksi Haji Wiliuddin Abdur Rasid Dani SPD, saksi Muhammad Asroi Saputra, saksi Imam Sudirman, saksi Ibnu Baskoro, dan juga saksi almarhum Dr. Andes Nandi Naksabandi MA, yang keterangannya dibacakan di persidangan, yang kesemuanya merupakan saksi pelapor dalam perkara ini. Para saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan yang pada intinya keterangannya hampir sama, yaitu awalnya para saksi masing-masing mendapatkan informasi. Ada yang mendapat informasi melalui grup WA atau WhatsApp, ada yang memperoleh informasi melalui Facebook, ada yang memperoleh informasi dari berita di televisi, ada yang memperoleh informasi dari jamaah masjid. Dan ada juga yang memperoleh informasi dari cerita teman-teman tentang adanya dugaan bahwa terdakwa telah melakukan penistaan atau penodaan terhadap agama Islam saat melakukan kunjungan kerja di Kepulauan Seribu. Menimbang bahwa kemudian untuk memperoleh kejelasan mengenai informasi yang telah diperoleh tersebut, lalu para saksi masing-masing berusaha untuk mencari tahu melalui media sosial YouTube. Dan setelah membuka YouTube, para saksi masing-masing telah menemukan dan melihat ada video yang berisi tentang kunjungan kerja terdakwa selaku Gubernur DKI Jakarta di Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016, di mana dalam video tersebut pada saat terdakwa menyampaikan sosialisasi program budidaya ikan kerapu kepada masyarakat Kepulauan Seribu, terdakwa juga menyinggung surat Al-Maidah ayat 51 dengan mengatakan, jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu gak bisa pilih saya, ya kan? Dibohongi pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Itu hak Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu perasaan gak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu, ya nggak apa-apa. Menimbang bahwa selanjutnya, karena para saksi merasa bahwa ucapan terdakwa tersebut telah menodai agama Islam, maka para saksi masing-masing mengunduh video yang ada di YouTube tersebut. Kemudian masing-masing para saksi melaporkan apa yang dilihatnya di YouTube tersebut kepada pihak kepolisian, yaitu sebagian ada yang langsung melapor ke Bareskrim Mabes Polri, ada sebagian yang melapor ke Polda Metro Jaya, ada yang melaporkan ke Polres Bogor, yaitu saksi Haji Wiliuddin Abdur Rasid Dani SPD, ada yang melaporkan ke Polres Kota Padang Sidempuan, yaitu saksi Muhammad Asroi Saputra, dan ada yang melapor ke Polda Sulawesi Tengah di Palu, yaitu saksi Imam Sudirman. Menimbang bahwa di samping itu dari keterangan saksi-saksi yang lain dapat diperoleh bukti-bukti sebagai berikut. Bahwa saksi Juli Hardi, STTP, yang menjabat sebagai Lurah Pulau Panggang, Kepulauan Seribu, pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 27 September 2016, terdakwa selaku Gubernur DKI Jakarta telah melakukan kunjungan ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, dalam rangka launching program budidaya ikan kerapu dan panen ikan kerapu yang dihadiri oleh Bupati, Camat, Kepala Dinas Perikanan, anggota Dewan, dan warga yang jumlahnya sekitar 100 orang. Pada saat terdakwa menyampaikan pidato sambutan untuk menyampaikan program budidaya ikan kerapu tersebut, terdakwa menyebut surat Al-Maidah. Tetapi bagaimana detailnya saksi tidak tahu,
karena saksi tidak fokus dengan pidato terdakwa. Dan saksi baru tahu setelah ada pemberitaan di televisi, lalu saksi melihat di YouTube bahwa saat pidato tersebut terdakwa mengatakan dibohongi pakai surat Al-Maidah 51. Bahwa saksi Nur Kholis Majid ST pada pokoknya menerangkan, saksi adalah kamerawan pada bagian Humas Pemprov DKI Jakarta yang bertugas meliput dan merekam kegiatan kunjungan kerja terdakwa selaku Gubernur DKI Jakarta di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016 dengan menggunakan kamera video yang durasinya 1 jam lebih. Dan saat terdakwa menyampaikan pidato pengarahan, saksi rekam sampai selesai yang durasinya sekitar setengah jam lebih. Tetapi saksi tidak memperhatikan apa yang dibicarakan oleh terdakwa dalam pidatonya. Karena saksi fokus pada gambarnya supaya tidak goyang, karena saksi pakai monopod. Dan saksi juga tidak pernah melihat kembali hasil rekaman yang dibuat saksi tersebut, karena saksi langsung menyerahkannya kepada editor yang bernama Heru. Dan yang mengunggah video tersebut ke YouTube adalah Heru. Bahwa saksi Jainuddin alias Panel bin Adim, warga Kepulauan Seribu, yang berprofesi sebagai nelayan tangkap, pada pokoknya menerangkan bahwa saat terdakwa melakukan kunjungan kerja ke Pulau Pramuka di Kepulauan Seribu, yang hari dan tanggalnya saksi sudah tidak ingat, saksi ikut hadir karena saksi sebagai nelayan ikut diundang. Dan saat terdakwa menyampaikan pidato, terdakwa menawarkan program budidaya ikan kerapu dengan pembagian 80%, 20%. Dan juga akan membangun pasar sembako. Dan saksi juga mendengar terdakwa mengatakan, kalau ada yang lebih bagus dari saya, pilih yang lebih bagus dari saya. Tetapi mengenai terdakwa yang menyinggung surat Al-Maidah, saksi tidak tahu karena saksi tidak memperhatikan. Saksi baru tahu kalau terdakwa menyinggung surat Al-Maidah setelah ada pemberitaan di televisi kalau terdakwa mengatakan dibohongi pakai Al-Maidah. Kemudian waktu saksi diperiksa di kantor polisi, saksi juga disuruh melihat video. Dan benar di video tersebut terdakwa menyebut surat Al-Maidah. Dan setelah saksi mengetahui terdakwa mengatakan dibohongi pakai Al-Maidah, saksi bilang terdakwa harus minta maaf dan kalau ada proses hukum silakan saja. Bahwa saksi Sahbudin alias Deni, warga Kepulauan Seribu yang juga berprofesi sebagai nelayan, pada pokoknya menerangkan bahwa saat terdakwa melakukan kunjungan ke Pulau Pramuka di Kepulauan Seribu, yang hari dan tanggalnya saksi sudah tidak ingat, saksi ikut hadir bersama Jainuddin dan beberapa orang lain. Karena saksi ikut diundang oleh Dinas Perikanan dan waktu itu saksi mendengar terdakwa menyampaikan program keramba ikan dengan pembagian 80% dibanding 20% dan juga akan membuka pasar sembako. Di samping itu saksi juga mendengar terdakwa mengatakan kalau ada yang lebih baik dari saya jangan pilih saya. Sedangkan mengenai adanya dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh terdakwa, saksi tidak tahu karena saksi tidak memperhatikan semua isi pidato terdakwa. Dan saksi baru mengetahui hal itu ketika saksi sedang membeli jaring ikan hias di Muara Angke. Saksi ditanya oleh Ketua RT Saudara Dedi Junedi, waktu Pak Ahok ke pulau ada penistaan agama ya? Saksi bilang tidak tahu. Kemudian Dedi Junedi menunjukkan video yang ada di HP-nya. Dan benar yang ada di video tersebut adalah kejadian kunjungan terdakwa di Pulau Pramuka. Tetapi waktu itu saksi tidak memperhatikan apakah terdakwa menyinggung surat Al-Maidah. Karena waktu itu ramai banyak orang. Dan setelah saksi mengetahui terdakwa telah menyinggung surat Al-Maidah, saksi merasa kecewa karena saksi orang Islam. Sedangkan terdakwa orang Kristen yang tidak semestinya bicara seperti itu. Bahwa saksi Bambang Waluyo Wahab yang diajukan oleh terdakwa dan penasihat hukum pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 27 September 2016 saat terdakwa selaku Gubernur DKI Jakarta kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu, saksi ikut hadir karena saksi diajak oleh terdakwa untuk menyaksikan sosialisasi program budidaya ikan. Saksi berangkat bersama rombongan pejabat Pemprov DKI tapi tidak satu kapal dengan terdakwa. Acara itu dihadiri oleh beberapa anggota DPRD, lurah, kepala dinas, dan masyarakat yang jumlahnya sekitar 200 orang. Saksi mengikuti acara tersebut dari awal sampai selesai
Dalam acara tersebut, terdakwa menyampaikan pidato sambutan yang lamanya sekitar 30 menit. Terdakwa menyampaikan mengenai cara budidaya ikan, cara penjualan, cara kerjasama dalam bentuk keuangannya, kemudian pola-pola transportasinya, yang pada pokoknya adalah mengenai pembudidayaan dari pembibitan sampai panen dan pemasarannya. Terdakwa juga mengatakan, tidak usah khawatir kalau Anda tidak mau memilih saya. Program ini masih bisa berjalan dan kita masih bisa panen raya bersama-sama. Sedangkan yang terkait dengan surat Al-Maidah, yang saksi dengar, terdakwa mengatakan jangan mau dibohongi oleh orang dengan menggunakan surat Al-Maidah 51. Menimbang bahwa selain dari itu, dari beberapa barang bukti rekaman video yang telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik oleh ahli digital forensik Muhammad Nur Al-Azhar di Puslat For Mabes Polri, baik rekaman video yang versi resmi dari Diskominfo Pemprov DKI Jakarta maupun beberapa rekaman video yang diserahkan oleh para saksi pelapor. Hasilnya bahwa dari ketika terdakwa mulai memegang mikrofon untuk memberikan pengarahan hingga selesai meletakkan kembali mikrofon di atas meja, yang telah dianalisis untuk sekian menit yang ada di sana tidak ditemukan adanya penyisipan ataupun pengurangan frame. Itu artinya memang momen di sana benar adanya. Menimbang bahwa dari beberapa rekaman video barang bukti yang diputar di persidangan terkait dengan kunjungan kerja terdakwa ke Pulau Pramuka di Kepulauan Seribu, terlihat dalam video terdakwa sedang menyampaikan pidato menawarkan program budidaya ikan kerapu kepada warga masyarakat Kepulauan Seribu yang hadir di acara tersebut. Tetapi dalam menyampaikan program budidaya ikan kerapu tersebut, terdakwa juga menyinggung tentang surat Al-Maidah ayat 51 yang dikaitkan dengan persoalan pemilihan dengan mengatakan antara lain sebagai berikut. Ini pemilihan kan dimajuin, jadi kalau saya tidak terpilih pun saya berhentinya Oktober 2017. Jadi kalau program ini kita jalankan dengan baik pun Bapak Ibu masih sempat panen sama saya sekalipun saya tidak terpilih jadi gubernur. Jadi cerita ini supaya Bapak Ibu semangat. Jadi gak usah pikirin nanti kalau gak kepilih pasti Ahok programnya bubar. Enggak, saya sampai Oktober 2017. Jadi jangan percaya sama orang. Kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu gak pilih saya. Ya kan, dibohongi pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Itu hak Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu perasaan gak bisa kepilih nih karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya, gak apa-apa. Karena ini kan panggilan pribadi Bapak Ibu. Program ini jalan saja. Jadi Bapak Ibu gak usah merasa gak enak. Dalam nuraninya gak bisa pilih Ahok. Gak suka sama Ahok nih, tapi programnya gua kalau terima gak enak dong jadi utang budi. Banyak Bapak Ibu punya perasaan gak enak nanti mati pelan-pelan loh kena stroke. Menimbang bahwa terdakwa dalam keterangannya pada pokoknya mengakui dan membenarkan bahwa pada tanggal 27 September 2016 terdakwa selaku Gubernur DKI Jakarta telah melakukan kunjungan kerja ke Pulau Pramuka di Kepulauan Seribu untuk menyampaikan program budidaya ikan kerapu dalam rangka kerjasama dengan Sekolah Tinggi Perikanan atau STP, sekaligus untuk panen raya dan penebaran benih program ikan. Terhadap beberapa rekaman video barang bukti terkait kunjungan kerja terdakwa ke Kepulauan Seribu yang telah diputar di persidangan, terdakwa juga membenarkan bahwa video itu adalah rekaman dari kunjungan kerja terdakwa ke Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016. Menimbang bahwa dari seluruh bukti-bukti tersebut di atas, untuk bukti-bukti berupa keterangan para saksi pelapor yang ditolak oleh penasihat hukum dengan alasan para saksi tidak melihat langsung di lokasi kejadian tetapi hanya mendengar dari orang lain, sehingga keterangannya merupakan testimonium itu yang tidak mempunyai nilai pembuktian sebagai keterangan saksi, pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan dalam keterangan para saksi pelapor di atas, memang awalnya para saksi mendapatkan informasi dari orang lain tentang adanya dugaan penodaan agama yang dilakukan oleh terdakwa saat melakukan kunjungan ke Kepulauan Seribu, yaitu ada yang mendapat informasi itu melalui grup WA atau WhatsApp, ada yang memperoleh informasi melalui Facebook, ada yang memperoleh informasi melalui pemberitaan di televisi,
ada yang memperoleh informasi dari jamaah masjid dan ada yang memperoleh informasi dari cerita teman. Akan tetapi tidak hanya berdasar atas informasi yang diperoleh itu para saksi melaporkan ke kepolisian, melainkan para saksi berusaha untuk mencari tahu kebenarannya melalui media sosial YouTube. Dan setelah para saksi melihat di YouTube memang ada video yang berisi tentang kunjungan terdakwa di Kepulauan Seribu yang diunggah oleh Pemprov DKI, maka para saksi mengunduh video tersebut dari YouTube. Kemudian berdasar atas apa yang dilihat di video YouTube tersebut, para saksi melaporkan kepada kepolisian dengan menyerahkan video hasil unduhan dari YouTube tersebut sebagai barang bukti. Dan dari beberapa barang bukti video yang diserahkan oleh para saksi tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di Puslap-4 Mabes Polri, ternyata tidak ditemukan adanya penyisipan atau pengurangan frame. Hal ini menunjukkan bahwa bagian yang ada pada video hasil unduhan tersebut sesuai dengan video yang versi resmi yang diperoleh polisi dari Diskominfo Pemprov DKI. Dan setelah barang bukti video tersebut diputar di persidangan, ternyata video tersebut juga dibenarkan oleh terdakwa bahwa video itu adalah video kunjungan terdakwa di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016. Dengan demikian, keterangan para saksi pelapor tersebut menurut pengadilan bukanlah merupakan kesaksian yang de aiditu seperti yang dimaksud oleh penasihat hukum. Mau dilanjutkan? Menimbang bahwa pendapat pengadilan mengenai kesaksian para saksi pelapor tersebut adalah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65/PUU _8 tanggal 8 Agustus 2011 yang amarnya berbunyi, menyatakan pasal 1 angka 26 dan angka 27, pasal 65, pasal 116 ayat 3 dan ayat 4, serta pasal 184 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi dalam pasal 1 angka 26 dan angka 27, pasal 65, pasal 116 ayat 3 dan ayat 4, pasal 184 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 tidak dimaknai termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Dengan demikian, arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, pengadilan berpendapat bahwa penolakan penasihat hukum terhadap kesaksian para saksi pelapor tersebut adalah tidak beralasan dan harus dikesampingkan. Dan selanjutnya, dengan mendasarkan pada keterangan para saksi, yaitu saksi Habib Novel Khaidir Hasan, saksi Muksin alias Habib Muksin, saksi Gus Joy Setiawan, saksi Samsu Hilal Esos, saksi Pedri Kasman SP, saksi Haja Irena Handono, saksi Muhammad Burhanuddin, saksi Haji Wiliuddin Abdul Rasid Dani SPD, saksi Muhammad Asroi Saputra, saksi Iman Sudirman, saksi Ibnu Baskoro, saksi almarhum Dr. Andes Nandi Naksabandi MA, saksi Yuli Hardi STTP, saksi Nur Kholis Majid ST, saksi Jainuddin alias Panel bin Adim, saksi Sabudin alias Deni,
saksi Bambang Waloyo Wahab, dan keterangan ahli Muhammad Nuh Al-Azhar MSc, juga keterangan terdakwa, serta adanya barang bukti video kunjungan terdakwa di Kepulauan Seribu sebagaimana tersebut di atas, menurut pengadilan telah terbukti fakta hukum bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 September 2016, sekitar pukul 08.30 waktu Indonesia Barat, terdakwa selaku Gubernur DKI Jakarta telah melakukan kunjungan kerja ke Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Pulau Seribu Selatan, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, untuk menyampaikan program budidaya ikan kerapu dalam rangka kerjasama dengan Sekolah Tinggi Perikanan atau STP, di mana saat terdakwa menyampaikan pidato untuk menyampaikan program budidaya ikan kerapu kepada warga Kepulauan Seribu, terdakwa telah menyebut surat Al-Ma'idah ayat 51 yang dikaitkan dengan soal pemilihan, dengan mengatakan antara lain sebagai berikut. Ini pemilihan kan dimajuin, jadi kalau saya tidak terpilih pun, saya berhentinya Oktober 2017. Jadi, kalau program ini kita jalankan dengan baik pun, Bapak Ibu masih sempat panen sama saya, sekalipun saya tidak terpilih jadi gubernur. Jadi cerita ini supaya Bapak Ibu semangat. Jadi gak usah pikiran, nanti kalau gak kepilih, pasti Ahok programnya bubar. Enggak, saya sampai Oktober 2017. Jadi jangan percaya sama orang. Kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu gak bisa pilih saya. Iya kan? Dibohongi pakai surat Al-Ma'idah 51 macam-macam itu. Itu hak Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu perasaan gak bisa kepilih nih, karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya nggak apa-apa. Karena ini kan panggilan pribadi Bapak Ibu. Program ini jalan saja. Jadi Bapak Ibu nggak usah merasa nggak enak. Dalam menurutnya nggak bisa pilih Ahok, nggak suka sama Ahok nih. Tapi programnya gua kalau terima nggak enak dong, jadi utang budi. Jangan Bapak Ibu punya perasaan nggak enak, nanti mati pelan-pelan loh, kena stroke. Menimbang bahwa oleh karena ucapan terdakwa sebagaimana tersebut di atas, disampaikan pada saat terdakwa menyampaikan program budidaya ikan kerapu kepada warga masyarakat di Kepulauan Seribu, dan dari ucapan yang disampaikan tersebut berisi pesan-pesan terdakwa kepada warga masyarakat Kepulauan Seribu, maka perbuatan tersebut telah memenuhi prasa di muka umum, mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan. Menimbang bahwa mengenai prasa di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan keterangan ahli bahasa Profesor Haji Mahyuni MA PhD dan ahli bahasa Dr. Rahayu Surtiati yang menyatakan bahwa ucapan yang disampaikan oleh terdakwa tersebut adalah merupakan ungkapan pikiran dan perasaan terdakwa. Menimbang bahwa persoalannya adalah apakah ucapan terdakwa tersebut mengandung sifat penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, inkasu agama Islam. Menimbang bahwa mengenai arti kata penodaan, ahli bahasa Dr. Rahayu Surtiati menyatakan bahwa berpegang pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti penodaan yang berasal dari kata noda, yaitu semacam kotoran yang menempel pada sesuatu, tetapi arti kiasannya adalah menjelekkan. Sedangkan ahli bahasa Profesor Mahyuni MA PhD menyatakan bahwa arti menodai adalah mencederai. Menimbang bahwa dari ucapan terdakwa sebagaimana tersebut di atas, terdapat ucapan yang berbunyi, jadi jangan percaya sama orang. Kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu gak bisa pilih saya. Ya kan, dibohongi pakai surat Al-Ma'idah 51 macam-macam itu. Itu hak Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu perasaan nggak bisa kepilih nih, karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu, ya nggak apa-apa. Menimbang bahwa tentang surat Al-Ma'idah ayat 51 yang disebut oleh terdakwa tersebut adalah bagian dari Al-Quran yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi aulia bagimu. Sebagian mereka adalah aulia bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi aulia, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang dolim. Menimbang bahwa kata aulia yang terdapat dalam surat Al-Ma'idah ayat 51 tersebut secara bahasa memiliki banyak makna. Menurut ahli agama Dr. H.M. Hamdan Rashid MA, dari segi bahasa, kata aulia adalah bentuk jamak dari kata wali yang mempunyai beberapa makna, antara lain yang paling banyak adalah pemimpin. Menurut ahli agama Profesor Dr. Andes Haji Muhammad Amin Suma, SHMAMM, kata aulia bisa berarti melindungi, teman setia, yang menolong, yang memberi sesuatu, yang mendampingi, atau yang menemani. Menurut ahli agama Kiai Haji Miftahul Akhyar, kata aulia adalah bentuk jamak dari kata wali yang bisa berarti pemimpin, teman dekat, atau pembela. Menurut ahli agama Profesor Dr. Yunahar Ilyas, kata aulia bentuk tunggalnya adalah wali yang bisa berarti teman setia, pelindung, penolong, dan bisa juga pemimpin. Menurut ahli agama Habib Muhammad Rizik Syihab, kata aulia bentuk tunggalnya adalah wali yang dalam bahasa Arab memiliki beberapa makna. Ada maknanya teman setia, ada maknanya orang kepercayaan, ada maknanya pelindung, kemudian ada lagi maknanya penolong, dan ada juga maknanya pemimpin. Sedangkan menurut ahli agama Kiai Haji Master Farid Mas'udi, kata aulia bisa bermakna pemimpin tetapi bisa berarti teman dekat. Menimbang bahwa oleh karena kata aulia memiliki beberapa makna, maka di kalangan umat Islam terjadi perbedaan pendapat, terjadi perbedaan pemaknaan ataupun tafsir terhadap kata aulia yang terdapat dalam surat Al-Ma'idah ayat 51. Ada yang memaknai kata aulia sebagai pemimpin dan ada yang memaknai kata aulia sebagai teman dekat. Perbedaan pendapat yang seperti ini di kalangan umat Islam adalah hal yang biasa. Akan tetapi di kalangan umat Islam sendiri tidak boleh saling menyalahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Tidak boleh mengatakan pendapatnya yang benar dan pendapat yang lain salah. Apalagi mengatakan pendapat yang lain bohong. Akan tetapi harus tetap saling menghormati antara pendapat yang satu dengan yang lainnya. Justru perbedaan tersebut merupakan suatu rahmat. Menimbang bahwa dari ucapan terdakwa yang disampaikan kepada warga masyarakat Kepulauan Seribu sebagaimana tersebut di atas, terdakwa dengan jelas mengatakan, jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu gak bisa pilih saya. Ya kan dibohongi pakai surat Al-Ma'idah 51 macam-macam itu. Dari ucapannya tersebut, terdakwa jelas menyebut surat Al-Ma'idah 51 yang dikaitkan dengan kata dibohongi. Hal ini mengandung makna yang negatif. Bahwa terdakwa telah, kami ulangi, hal ini mengandung makna yang negatif bahwa terdakwa telah menilai dan mempunyai anggapan bahwa orang yang menyampaikan surat Al-Ma'idah ayat 51 kepada umat atau masyarakat terkait dengan pemilihan adalah bohong dan membohongi umat atau masyarakat. Sehingga terdakwa sampai berpesan kepada warga masyarakat di Kepulauan Seribu dengan mengatakan, jangan percaya sama orang. Dan yang dimaksud orang di sini adalah jelas menunjuk kepada orang yang menyampaikan surat Al-Ma'idah ayat 51. Dengan demikian, dari ucapannya tersebut, terdakwa telah menganggap surat Al-Ma'idah ayat 51 tersebut adalah sebagai alat untuk membohongi umat atau masyarakat, atau surat Al-Ma'idah ayat 51 sebagai sumber kebohongan. Dan dengan adanya anggapan yang demikian, maka menurut pengadilan, terdakwa telah merendahkan, melecehkan, dan menghina surat Al-Ma'idah ayat 51. Menimbang bahwa surat Al-Ma'idah ayat 51 adalah Al-Quran, kami ulangi, adalah ayat Al-Quran yang terdapat di dalam surat Al-Ma'idah.
Dengan demikian, surat Al-Maidah ayat 51 adalah bagian dari Al-Quran, kitab suci agama Islam yang dijaga kesuciannya dan dipercaya serta diyakini kebenarannya oleh umat Islam. Siapapun yang menyampaikan ayat Al-Quran, sepanjang ayatnya itu disampaikan dengan benar, maka hal itu tidak boleh dikatakan membohongi umat atau masyarakat. Dan oleh karena surat Al-Maidah ayat 51 adalah bagian dari kitab suci Al-Quran, maka dengan merendahkan, melecehkan, dan menghina surat Al-Maidah ayat 51, sama halnya merendahkan, melecehkan, dan menghina kitab suci Al-Quran. Menimbang bahwa dari adanya bukti, menimbang bahwa dari adanya barang bukti buku merubah Indonesia yang ditulis oleh terdakwa pada tahun 2008, pada halaman 40 di bawah subjudul berlindung di balik ayat suci, terdakwa sudah pernah menyebut surat Al-Maidah 51 dengan mengatakan, dari oknum elit yang berlindung di balik ayat suci agama Islam, mereka menggunakan surat Al-Maidah 51. Hal ini menunjukkan bahwa terdakwa sudah tahu dan paham kalau surat Al-Maidah ayat 51 tersebut adalah bagian dari ayat suci agama Islam, bagian dari kitab suci Al-Quran, kitab suci agama Islam. Oleh karena itu harus dihargai dan dihormati oleh siapapun, baik oleh umat Islam sendiri maupun umat agama lain termasuk terdakwa. Menimbang bahwa terkait dengan soal pemilihan, oleh karena di kalangan umat Islam memang terjadi perbedaan pendapat tentang makna dari kata aulia sebagaimana telah diuraikan di atas, di mana sebagian dimaknai sebagai pemimpin dan sebagian dimaknai sebagai teman dekat, maka apabila ada orang yang mengikuti pendapat bahwa aulia adalah pemimpin dan orang tersebut menyampaikan surat Al-Maidah ayat 51 kepada sesama umat Islam dan meminta agar memilih pemimpin yang seagama, maka hal itu secara hukum adalah tidak dilarang dan itu bukan sara. Sama halnya orang yang meminta agar memilih pemimpin dari suku yang sama, dari asal daerah yang sama, dari ras yang sama, dari golongan yang sama, atau dari partai yang sama. Dalam alam demokrasi hal itu adalah tidak dilarang dan bukan sara. Adapun yang dilarang dan menjurus sara adalah apabila yang dilakukan itu bersifat menyerang kehormatan, menjelek-jelekan, melecehkan, merendahkan, atau menghina suku lain, agama lain, ras lain, ataupun golongan yang lain. Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas, oleh karena ucapan terdakwa di hadapan warga masyarakat Kepulauan Seribu tersebut telah merendahkan, melecehkan, dan menghina kitab suci Al-Quran yang merupakan kitab suci agama Islam, maka dalam hal ini menurut pendapat pengadilan bahwa ucapan terdakwa yang mengatakan, jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu gak bisa pilih saya, iya kan, dibohongi pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu, adalah merupakan ucapan yang pada pokoknya telah mengandung sifat penodaan terhadap agama Islam sebagai salah satu agama yang dianut di Indonesia. Menimbang bahwa pendapat pengadilan tersebut adalah sejalan dan sesuai dengan pendapat para ahli yang telah diajukan oleh penuntut umum, yaitu ahli Dr. H.M. Hamdan Rashid M.A., ahli agama Profesor Dr. Andes Haji Muhammad Amin Suma, S.A.M.A.M.M., ahli agama Kiai Haji Miftahul Akhyar, ahli agama Profesor Dr. Yunahar Ilyas, ahli agama Habib Muhammad Rizik Sihab, ahli bahasa Profesor Haji Mahyuni M.A. PhD, ahli hukum Dr. Muzakir S.A.M.H., ahli hukum Dr. Haji Abdul Khair Ramadan S.A.M.H., dan sesuai pula dengan pendapat dan sikap keagamaan Majelis Ulama Indonesia atau MUI nomor Kep 981 garis datar A kecil garis miring MUI garis miring 10 Romawi garis miring 2016 tanggal 11 Oktober 2016 yang kesemuanya pada pokoknya menyatakan bahwa ucapan terdakwa tersebut adalah bersifat penodaan terhadap agama. Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas, oleh karena ucapan terdakwa tersebut adalah merupakan ungkapan pikiran dan perasaan
yang pada pokoknya mengandung sifat penodaan terhadap agama Islam yang merupakan salah satu agama yang dianut di Indonesia, dan ucapan tersebut disampaikan oleh terdakwa dalam acara sosialisasi budaya ikan kerapu di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu yang dihadiri oleh banyak orang, antara lain dihadiri oleh tokoh masyarakat dan warga masyarakat Kepulauan Seribu yang jumlahnya sekitar 100 orang lebih, dan acara tersebut juga bersifat terbuka untuk umum. Maka dengan demikian pengadilan berpendapat bahwa unsur yang ketiga telah terpenuhi. A2. Unsur dengan sengaja. Menimbang bahwa oleh karena unsur yang ketiga telah terpenuhi, maka selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu dengan sengaja sebagai berikut. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut memori Vantoliktik adalah menghendaki dan mengetahui atau willen and waiting. Sedangkan menurut S.R. Sianturi dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, pengertian dengan sengaja adalah dikehendaki dan diinsafi atau willen and waiting. Menurut doktrin harus ditafsirkan secara luas, artinya mencakup ketiga gradasi kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kesadaran pasti atau keharusan, dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Jadi menghendaki dan atau menginsafi tidak hanya berarti apa yang betul-betul dikehendaki atau yang diinsafi pelaku, tetapi juga yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsafan itu. Menimbang bahwa unsur dengan sengaja dalam pasal 156A huruf A KUHP adalah meliputi seluruh unsur yang terdapat di belakang unsur kesengajaan atau semua unsur lainnya yang terdapat di belakang unsur dengan sengaja dipengaruhi oleh unsur dengan sengaja, sehingga kesengajaan pelaku harus ditujukan pada tindakan atau perbuatan yang dilarang, yaitu mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ketika terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana tersebut pada unsur ketiga di atas dilakukan dengan sengaja. Menimbang bahwa ditambahkannya ketentuan pasal 156A tersebut ke dalam KUHP adalah berdasarkan ketentuan pasal 4 Penetapan Presiden nomor 1 tahun 1965 tentang pencegahan, penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Menimbang bahwa dari fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 September 2016, sekitar pukul 08.30 waktu Indonesia Barat, terdakwa selaku Gubernur DKI Jakarta telah melakukan kunjungan kerja ke Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Pulau Seribu Selatan, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, untuk menyampaikan program budidaya ikan kerapu dalam rangka kerjasama dengan Sekolah Tinggi Perikanan atau STP, di mana saat terdakwa menyampaikan pidato untuk menyampaikan program budidaya ikan kerapu kepada warga masyarakat Kepulauan Seribu, terdakwa telah menyebut surat Al-Maidah ayat 51 yang dikaitkan dengan soal pemilihan dengan mengatakan antara lain sebagai berikut. Ini pemilihan kan dimajuin. Jadi kalau saya tidak terpilih pun saya berhentinya Oktober 2017. Jadi kalau program ini kita jalankan dengan baik pun, Bapak Ibu masih sempat panen sama saya, sekalipun saya tidak terpilih jadi gubernur. Jadi cerita ini supaya Bapak Ibu semangat. Jadi gak usah pikiran, nanti kalau gak kepilih, pasti Ahok programnya bubar. Enggak, saya sampai Oktober 2017. Jadi jangan percaya sama orang. Kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu gak bisa pilih saya. Ya kan, dibohongi pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Itu hak Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu perasaan gak bisa kepilih nih karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya gak apa-apa. Karena ini kan panggilan pribadi Bapak Ibu, program ini jalan saja. Jadi Bapak Ibu gak usah merasa gak enak. Dalam nuraninya gak bisa pilih Ahok, gak suka sama Ahok nih. Tapi programnya gua kalau terima nggak enak dong, jadi utang budi.
Jangan Bapak Ibu punya perasaan nggak enak, nanti mati pelan-pelan loh, kena stroke. Menimbang bahwa dari ucapannya tersebut, terdakwa sangat jelas menyebut surat Al-Maidah dengan menyatakan, jadi jangan percaya sama orang. Kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya. Ya kan, dibohongi pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Menimbang bahwa dari buku, menimbang bahwa dari bukti buku dengan judul Merubah Indonesia yang ditulis oleh terdakwa pada tahun 2008, pada halaman 40 di bawah subjudul Berlindung di balik ayat suci, terdakwa juga pernah menyebut surat Al-Maidah dengan mengatakan, dari oknum elit yang berlindung di balik ayat suci agama Islam, mereka menggunakan surat Al-Maidah 51. Menimbang bahwa sebelum menulis buku sebelum menulis buku Merubah Indonesia tersebut, tepatnya pada tahun 2007, pada saat terdakwa mencalonkan diri sebagai calon gubernur Bangka Belitung, terdakwa telah mendapatkan selebaran-selebaran yang isinya melarang pemimpin yang tidak seagama atau seiman dengan mengacu pada Al-Quran surat Al-Maidah 51. Menimbang bahwa pada tahun 2015, ketika melakukan briefing di Balai Kota Jakarta, terdakwa pernah mengatakan tentang pembangunan suatu masjid dengan halaman yang luas dan dilengkapi suatu wifi. Karena saat itu terdakwa teringat pernah ada demo yang menolak dipimpin oleh gubernur kafir, maka dengan maksud meledek para pendemo secara iseng, terdakwa mengatakan akan memasang wifi dengan nama Al-Maidah 51 dan dengan password kafir. Menimbang bahwa pada tanggal 21 September 2016, terdakwa telah terdaftar sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 yang berpasangan dengan Dr. Andes Haji Jarod Saiful Hidayat MSI selaku bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta di Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD DKI Jakarta, bertempat di kantor DPP Nasdem. Pada saat deklarasi pencalonan terdakwa sebagai calon gubernur DKI Jakarta, terdakwa memberikan sambutan pada pokoknya antara lain, terdakwa meminta lawan politiknya untuk tidak pakai surat Al-Maidah 51 dalam berkompetisi dengan ucapan antara lain, silakan kita berdebat. Kalau cuma bilang jangan pilih dia karena pakai surat Al-Maidah 51, apa surat ini? Ini tentu saya kira, tapi saya yakin ini tentu akan bawa pertaruhan ketika pertama kali bangsa ini kita bercita-cita menjadikan negara Indonesia. Menimbang bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya pada saat terdakwa menyebut surat Al-Maidah di Kepulauan Seribu tersebut, terdakwa sudah tahu dan paham kalau surat Al-Maidah 51 adalah ayat suci agama Islam, bagian dari kitab suci Al-Quran, kitab suci agama Islam. Menimbang bahwa sebagai bagian dari kitab suci agama Islam, maka harus dihargai dan dihormati oleh siapapun, baik oleh umat Islam sendiri maupun umat agama lain termasuk terdakwa, dan tidak boleh dikatakan yang bersifat negatif. Hal ini juga berlaku untuk semua kitab suci dari agama-agama yang lain. Menimbang bahwa oleh karena ucapan terdakwa tersebut disampaikan di tengah terdakwa melakukan kunjungan kerja untuk menyampaikan program budidaya ikan kerapu kepada warga masyarakat Kepulauan Seribu, maka dalam hal ini tentu apa yang disampaikan oleh terdakwa kepada warga masyarakat Kepulauan Seribu tersebut adalah memang dikehendaki dan diketahui oleh terdakwa. Dengan demikian, dalam menyampaikan ucapan tersebut kepada warga masyarakat Kepulauan Seribu adalah dilakukan dengan sengaja. Pembacaan dilanjutkan. Menimbang bahwa sedangkan mengenai apakah terdakwa CNN Indonesia Breaking News. CNN Indonesia Breaking News. dalam penjelasan pasal 4 huruf A Penetapan Presiden nomor 1 tahun 1965 menimbang bahwa oleh karena terdakwa sudah mengetahui dan sudah memahami kalau surat Al-Maidah 51 adalah ayat suci agama Islam
yang harus dihargai dan dihormati oleh siapapun termasuk terdakwa. Akan tetapi, terdakwa telah menyebut surat Al-Maidah 51 tersebut, bahkan mengaitkan dengan kata yang berkonotasi negatif, yaitu kata dibohongi, dengan mengatakan ia kan dibohongi pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Sedangkan dari rekaman video saat terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut diputar di persidangan, pengadilan tidak melihat ada usaha dari terdakwa untuk menghindari penggunaan kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat merendahkan atau menghina nilai dari ayat suci surat Al-Maidah 51 sebagai bagian dari kitab suci agama Islam, bahkan diulangi dengan menyebut kata dibodohi. Maka dalam hal ini menurut pengadilan, bahwa pada saat terdakwa mengucapkan kata-kata ia kan dibohongi pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu, ada niat untuk sengaja merendahkan atau menganggap rendah atau menghina nilai kesucian dari surat Al-Maidah 51 sebagai bagian dari kitab suci agama Islam. Menimbang bahwa terdakwa sebagai bagian dari umat yang beragama apabila ingin menyebut ataupun membicarakan tentang simbol-simbol keagamaan di depan umum, seharusnya terdakwa berhati-hati dan harus menghindari penggunaan kata-kata yang berkonotasi negatif, yang bersifat merendahkan, melecehkan atau menghina simbol-simbol keagamaan tertentu, baik itu agama lain maupun agama terdakwa sendiri, karena hal itu bisa menimbulkan ketersinggungan dan menimbulkan keresahan di kalangan umat beragama, kecuali hal itu dilakukan dalam forum kajian ilmiah yang terbatas. Menimbang bahwa mengenai alasan terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut, sebagaimana dalam keterangannya, bahwa ketika terdakwa menyampaikan program ikan yang begitu bagus, tetapi ada ibu-ibu di depan terdakwa yang hanya diam, tidak ada respon, sehingga terdakwa terbayang saat di Bangka Belitung atau Babel, jangan-jangan ini karena pengaruh Al-Maidah. Karena waktu terdakwa ikut pemilihan di Bangka Belitung, ada ibu-ibu yang tidak mau memilih terdakwa karena surat Al-Maidah, sehingga kemudian membuat terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut di hadapan warga masyarakat Kepulauan Seribu. Menurut pengadilan adalah alasan ini tidak dapat diterima karena itu hanyalah asumsi terdakwa yang tidak didukung dengan bukti. Sedangkan terdakwa sendiri saat itu tidak menanyakan kepada ibu-ibu itu apakah tidak ada responnya itu karena pengaruh surat Al-Maidah atau karena hal yang lain. Di samping itu, terdakwa seharusnya bisa menghindari penyebutan simbol keagamaan yang berkonotasi negatif tersebut karena sebenarnya hal itu tidak ada kaitan dengan program budidaya ikan yang disampaikan terdakwa kepada masyarakat Kepulauan Seribu. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pengadilan berpendapat bahwa unsur kedua yaitu dengan sengaja juga telah terpenuhi. Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 156A huruf A KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan alternatif pertama. Menimbang bahwa selain uraian pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan tidak sependapat baik dengan penuntut umum dalam tuntutannya maupun dengan terdakwa dan penasihat hukumnya dalam pembelaannya dengan pertimbangan sebagai berikut. Bahwa tentang pendapat penuntut umum yang menyatakan timbulnya keresahan di masyarakat karena adanya unggahan dari orang yang bernama Buniani, pengadilan tidak sependapat dengan hal tersebut karena berada di luar konteks perkara ini. Dan dari seluruh saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, tidak ada satupun saksi yang mengatakan bahwa informasi tentang adanya dugaan penodaan agama itu diperoleh dari unggahan Buniani. Dari informasi yang beredar yang diunggah oleh Buniani adalah tidak ada kata pakai, sedangkan informasi yang diperoleh para saksi ada kata pakai, yaitu dibohongi pakai surat Al-Maidah 51.
macam-macam itu. Demikian pula yang dipersoalkan oleh para saksi dan dilaporkan kepada kepolisian adalah ucapan terdakwa yang dilihat oleh para saksi di video YouTube yang diunggah oleh Pemprov DKI Jakarta, yang juga ada kata pakai, yaitu dibohongi pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Dengan demikian timbulnya keresahan di masyarakat adalah akibat dari adanya ucapan terdakwa tentang surat Al-Maidah yang ada di video YouTube yang diunggah oleh Pemprov DKI Jakarta sebagaimana dakwaan penuntut umum. Bahwa tuntutan penuntut umum yang menyatakan dakwaan alternatif pertama tidak tepat diterapkan dalam perkara ini karena tidak adanya unsur niat pada diri terdakwa, pengadilan tidak sependapat dan telah menguraikan adanya unsur sengaja dan niat sebagaimana pertimbangan hukum di atas. Bahwa tentang tuntutan pidana dari penuntut umum yang menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana bersyarat atau pidana percobaan, menurut pengadilan adalah tidak tepat karena dalam surat tuntutan pidananya penuntut umum mencantumkan adanya hal-hal yang dianggap memberatkan oleh penuntut umum dalam mengajukan tuntutan pidana. Dengan adanya hal-hal yang memberatkan tersebut, maka adalah tidak tepat kalau kemudian penuntut umum menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana percobaan. Bahwa terdakwa telah menyampaikan pembelaannya secara terpisah dengan penasihat hukumnya. Ternyata pembelaan terdakwa tersebut tidak memuat argumentasi yuridis yang mendukung pernyataannya untuk dibebaskan dari seluruh dakwaan penuntut umum tersebut. Bahwa tentang pembelaan penasihat hukum yang menilai kasus ini adalah terkait dengan pilkada karena terdakwa adalah salah satu pasangan calon dalam pilkada, pengadilan tidak sependapat dan menurut pengadilan kasus ini adalah murni kasus penodaan agama. Jika ada pihak-pihak yang memanfaatkan kasus ini dalam pilkada, itu memang bisa dimungkinkan, tetapi hal itu tidak berarti bahwa kasus ini kemudian jadi terkait dengan pilkada. Kalau kasus ini kemudian tampak seolah-olah terkait dengan pilkada, hal ini adalah karena kasus ini terjadi saat menjelang pilkada dan berlangsung hingga pelaksanaan pilkada. Dan hal ini adalah disebabkan karena terdakwa mengucapkan kata-kata yang kemudian menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah saat menjelang pilkada. Dari sekian banyak saksi pelapor, sebagian besar adalah orang-orang yang tidak ada kepentingan dengan pilkada di Jakarta. Mereka juga bukan orang-orang yang berkecimpung dalam bidang politik atau partai politik. Tetapi sebaliknya sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang berkecimpung dalam bidang keagamaan. Dan bahkan dari beberapa orang saksi pelapor, mereka tinggal di luar wilayah Jakarta yang tidak ada kaitan dengan pilkada di Jakarta. Seperti saksi H. Wiliudin Abdul Rashid Dhani SPD yang tinggal di Bogor dan melaporkan kasus ini ke Polres Bogor. Juga saksi Muhammad Asroy Saputra yang tinggal di Kota Padang Sidempuan dan melaporkan kasus ini ke Polres Padang Sidempuan. Demikian pula kasus Iman Sudirman yang demikian pula saksi Iman Sudirman yang tinggal di Kota Palu dan melaporkan kasus ini ke Polda Sulawesi Tengah di Palu. Mereka dalam melaporkan tidak ada yang mempersoalkan terdakwa sebagai salah satu calon dalam pilkada, tetapi mereka hanya menuntut agar ucapan terdakwa di Kepulauan Seribu, sebagaimana yang dilihat di YouTube, yang dirasakan sebagai penodaan agama supaya diproses secara hukum. Dengan demikian, perkara ini adalah bukan perkara yang terkait dengan pilkada, tetapi murni perkara pidana tentang penodaan agama. Bahwa tentang pernyataan penasihat hukum yang menyatakan bahwa terdakwa dalam bukunya yang berjudul Merubah Indonesia yang diterbitkan pada tahun 2008 sudah menyebut surat Al-Maidah 51, tetapi buku itu tidak pernah dipersoalkan dan sampai sekarang buku itu tidak dilarang peredarannya. Menurut pengadilan, apa yang ditulis oleh terdakwa dalam bukunya yang berjudul Merubah Indonesia tersebut tidak dapat disamakan dengan perkara yang terjadi di Kepulauan Seribu. Memang dalam bukunya tersebut pada halaman 40 di bawah subjudul berlindung di balik ayat suci. Terdakwa telah menyebut surat Al-Maidah 51
dengan mengatakan dari oknum elit yang berlindung di balik ayat suci agama Islam, mereka menggunakan surat Al-Maidah 51. Akan tetapi dalam buku tersebut terdakwa tidak pernah menuliskan kata-kata terkait dengan surat Al-Maidah 51 seperti yang diucapkan oleh terdakwa di Kepulauan Seribu, yaitu ia akan dibohongi pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Dengan demikian, apa yang telah ditulis oleh terdakwa dalam buku yang berjudul Merubah Indonesia tersebut tidak dapat disamakan dengan perkara yang terjadi di Kepulauan Seribu. Bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum sebagaimana tersebut dalam halaman 509 yang pada pokoknya mempersoalkan tentang ditetapkannya BTP sebagai tersangka tanpa seperindik terlebih dahulu sehingga seluruh proses penyidikan, penuntutan dan bermuara pada pemeriksaan di persidangan menjadi ironisme karena ada penegakan hukum tetapi dengan cara melanggar hukum. Pengadilan berpendapat bahwa persoalan tersebut tidak tepat disampaikan dalam pembelaan, semestinya disampaikan pada forum pra-peradilan. Bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum sebagaimana tersebut dalam halaman 514 sampai 515 yang pada pokoknya mempersoalkan tentang kegiatan BTP berpidato di Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016 adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan pasal 31 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dengan kata lain, ia sedang menjalankan undang-undang sesuai dengan kedudukannya sebagai seorang gubernur. Menurut pasal 50 KUHP, setiap orang yang sedang bertugas menjalankan undang-undang tidak dapat dipidana. Pengadilan mempertimbangkan bahwa pengertian pasal 50 KUHP tidak demikian, tetapi diberikan untuk melindungi orang-orang yang secara limitatif menjalankan tugas tertentu. Terdakwa sebagai gubernur berpidato menyampaikan program-programnya. Tidak ada masalah sepanjang tidak menyimpang dan tidak melanggar hukum. Bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum sebagaimana tersebut dalam halaman 515 yang pada pokoknya mempersoalkan tentang keterangan para ahli yang diajukan oleh penuntut umum harus diabaikan karena ahli-ahli tersebut punya kepentingan dan ada yang berafiliasi kepada FPI dan ada pula yang berafiliasi kepada MUI. Pengadilan berpendapat bahwa persoalan pokok dalam perkara ini bukan mengenai persoalan antara terdakwa dengan MUI maupun FPI. Bahwa pembelaan penasihat hukum yang diberi judul terkoyaknya kebinekaan, pengadilan tidak sependapat dengan hal tersebut karena kasus terdakwa murni merupakan kasus pidana yang digambarkan oleh penasihat hukum seolah-olah terdakwa merupakan korban anti keberagaman berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Padahal faktanya terdakwa sendirilah sebagai pelaku yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat karena ucapannya yang seharusnya terdakwa sebagai gubernur sekaligus pelayan masyarakat harus mempunyai sifat kenegarawanan. Selain bersifat bersih, tegas, jujur, dan harus sopan santun, sehingga menjadi tauladan bagi masyarakat yang dipimpinnya. Bahwa terhadap keberatan lainnya dari penasihat hukum, pengadilan menilai hal tersebut tidak ada relevansinya untuk dipertimbangkan, maka haruslah dikesampingkan. Bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum dan penasihat hukum selain yang sudah dipertimbangkan di atas, dianggap tidak ada relevansinya dengan perkara ini, maka haruslah dikesampingkan pula. Menimbang bahwa dalam persidangan, pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Lanjutkan. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan. Keadaan yang memberatkan
terdakwa tidak merasa bersalah. Perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan dan mencederai umat Islam. Perbuatan terdakwa dapat memecah kerukunan antar umat beragama dan antar golongan. Keadaan yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa bersikap sopan di persidangan. Terdakwa bersikap kooperatif selama mengikuti proses persidangan. Menimbang bahwa selama penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara ini terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan, dan terhadap penahanan terdakwa dipertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat 2A KUHP menyebutkan pengadilan dalam menjatuhkan putusan jika terdakwa tidak ditahan dapat diperintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan apabila dipenuhi ketentuan pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu, dan penjelasannya yang menyebutkan bahwa perintah penahanan terdakwa yang dimaksud adalah bila mana hakim pengadilan tingkat pertama yang memberi putusan berpendapat perlu dilakukannya penahanan tersebut karena dikhawatirkan bahwa selama putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti ataupun mengulangi tindak pidana lagi. Menimbang bahwa pasal 21 ayat 4A KUHP menyebutkan penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut, dalam hal tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pengadilan, terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 156 huruf A KUHP dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya 5 tahun. Menimbang bahwa pasal 197 ayat 1 huruf K KUHP menyebutkan bahwa surat putusan pemidanaan menyebutkan perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan. Menimbang bahwa pasal 197 ayat 2 KUHP menyebutkan bahwa tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat 1 huruf A, B, C, D, E, F, H, J, K, dan L, pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, pengadilan menetapkan agar terdakwa ditahan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum, oleh karena semua barang bukti tersebut telah disita untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan semua barang bukti tersebut ada kaitan dengan tindak pidana yang didakwakan, maka pengadilan sependapat dengan penuntut umum bahwa semua barang bukti tersebut harus tetap terlampir dan menjadi bagian dari berkas perkara. Demikian pula terhadap semua barang bukti yang diajukan oleh penasihat hukum. Oleh karena semua barang bukti tersebut telah diajukan dan diserahkan untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan barang bukti tersebut ada kaitan dengan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap barang bukti tersebut pengadilan juga sependapat dengan penasihat hukum bahwa barang bukti tersebut harus tetap terlampir dan menjadi bagian dari berkas perkara. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. Selanjutnya, memperhatikan pasal 156A huruf A KUHP dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta ketentuan lain yang bersangkutan, mengadili, menyatakan terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penodaan agama, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun, memerintahkan agar terdakwa ditahan, menetapkan barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum berupa nomor 1 dan seterusnya, dan barang bukti yang diajukan oleh penasihat hukum
berupa nomor 1 dan seterusnya seluruhnya tetap terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berkas perkara, membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017 oleh kami, Dwiarso Budi Santiarto sebagai Hakim Ketua, Jupriyadi, Abdul Rosad, Didi Wuryanto, dan Iwayan Wiryana masing-masing Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini, Selasa, tanggal 9 Mei 2017 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Yosef Priyono, Haja Erni, dan Ari Palti Siregar sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan dihadiri oleh Ali Mukartono SHMH dan kawan-kawan tim penuntut umum dan terdakwa yang didampingi oleh penasihat hukumnya. Demikian putusan sudah dibacakan. Kepada saudara jaksa maupun kepada terdakwa mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum selama 7 hari ini, ya, setelah diucapkan putusan ini, ya, yaitu berupa upaya hukum banding. Untuk itu silakan saudara terdakwa untuk berkonsultasi dengan penasihat hukum saudara sebelum mengajukan sikap saudara. Silakan. Oke. Iya, itu nanti jangan bertahun jangan masuk sini ya. Bertahun jangan masuk sini, polisi nanti. Iya, dia nggak bisa banyak-banyak. Ini kan harus ada anunya, kalau nggak ada ini harus. Ya, bagaimana saudara sudah mengambil sikap setelah bermusyawarah dengan tim penasihat hukum saudara? Sudah, Yang Mulia. Ya. Kami akan melakukan banding nanti. Melakukan banding. Ya. Untuk jaksa? Kami menghormati apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara ini. Kami akan menentukan sikap dalam waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Pikir-pikir saudara. Baik, saya ingatkan kepada saudara terdakwa, ya, walaupun saudara sudah mengucapkan banding di persidangan ini, harus ditindaklanjuti dengan membuat, ya, atau mencatatkan, ya, pada kepanitraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Nanti di situ saudara menandatangani akte banding bersama-sama dengan panitera, nah, dan di situ sah saudara resmi mengajukan banding, ya. Baik. Oleh karena putusan majelis, sudah apa boleh ya, saya bicara? silakan. Kapan kami boleh menerima putusan majelis karena kami sangat membutuhkan itu dalam waktu yang Baik, segera ya. mungkin. Untuk salinan putusan, ya, terhadap penuntut umum akan diberikan, ya, paling lama 1 kali 24 jam. Jadi besok paling lama saudara sudah bisa mendapatkan. Untuk penasihat hukum sesuai dengan ketentuan KUHP, saudara harus mengajukan permohonan secara tertulis.
Ya. Nanti dalam waktu 1 kali 24 jam sejak permohonan saudara, saudara bisa mendapatkan salinan putusan yang sama. Baik, terima kasih. Ya. Izin ya, Pak. Salinan 1 kali 24 jam, mohon kiranya apakah petikan bisa kami terima? Kalau petikan setelah saya keluar dari ruangan ini, Siap. saudara sudah bisa menerima. Siap. Sudah di, Siap. tentunya saudara dengan menandatangani tanda terima penerimaan petikan. Ya. Siap. Baik, oleh karena sudah tidak ada yang perlu disampaikan lagi, maka sidang perkara pidana nomor 1537 PIT B 2016 PN Jakarta Utara atas nama terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok dinyatakan selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Majelis Hakim akan meninggalkan ruangan persidangan.